kenyamanan pada ibu, merangsang refleks oksitosin atau refleks let down atau refleks hormon pengaliran ASI, ya, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan oksitosin dan mempertahankan ketika produksi ASI ibu ketika ibu sakit, gitu ya. Mempertahankan produksi ASI ketika ibu atau bayinya sedang sakit. Dengan misalnya dipijat, ibunya menjadi rileks. Apalagi misalnya pengalaman Bu Tini setelah melahirkan ASI belum keluar. Jadi ketika di rumah itu dilakukan pemijatan oksitosin oleh suami, akhirnya hari keempat baru keluar. Itulah gunanya suami buat pijatan. Iya, jangan mau enak ya kan, harus bekerja sama. Benar nggak? Betul. Bekerja sama. Hidup istri. Suaminya mau ya. Ya kalau nggak ada suami ya keluarga yang lain ibu. Jangan suami orang. Jangan bapak ya. Jangan suami orang. Oke, sudah. Kemudian sampai dilepaskan pakaiannya, kita kompres dulu payudaranya kan, karena ada payudaranya yang memang dia sakit ya, bengkak misalnya atau apa. Hijau. Dikompres dulu biar ibunya nggak terlalu sakit nanti ketika. Nah, dikompres dulu. Ya, dengan apa dikompresnya? Dengan air. Nah, oke. Setelah itu, posisi ibu miring ke kanan atau ke kiri. Lalu memeluk bantal bisa, atau posisinya telungkup di meja dan di sandaran kursi. Jadi gini posisinya. Kalau kursi, dia begini, gitu ya. Kalau kursi, kalau meja ya sama, hampir sama seperti itu, cuma bedanya dia nyandarnya di meja. Kalau ini kursi, jangan kursi ini ya, nanti dia jatuh. Kalau kursi gue dia nanti jatuh lagi. Kursi yang biasa itu, yang kursi yang ada sanggahannya. Kursi baso. Posisikan ibunya nyaman dulu posisinya. Oke? Jelas? Oksitosin ya. Jangan salah ya. Masih laktasi. Jangan pikiran dia masih di laktasi. Belum move on. Dikirain yang oksitosin itu bagian payudaranya dong. Enggak, payudara. Oksitosin laktasi, Bang. Punggung. Payudara ya. Kalau laktasi, Kalau leher payudara. Enggak ada ke payudara. Hanya di punggung Aja. Kalau laktasi, leher, melikat punggung payudara. Oke, jelas? Jelas. Kemudian sudah diposisikan ibunya, dipakein handuk, takut misalnya nanti ada ASI yang mepes atau apa ya. Tapi di bagian sini handuknya. Perlu di bawah payudara. Ya, di bawah payudara ya. Ini karena ibu lagi hamil aja ya. Kemudian melumuri kedua telapak tangan dengan minyak kelapa. Kemudian langkah selanjutnya, jatuh. Terlempar. Jatuh aja dari tadi. Coba ini diposisikan begini lagi kayak tadi. Geser lagi. Ya, ini langkah pertama nih. Memijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan menggunakan dua kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Ini, ya, ini dulu. Kepalan tangan ibu jari menunjuk ke depan tuh, ya kan? Ini ya. 1, 2, 3. Set begitu. Sampai ke mana? Sampai ke mana? Bahu. Ya, sampai ke sini ya. Punduk. Pundak. Ya, bahu lah ya. Punduk. Gini ya. Pundak. Oke, jelas? Jelas. Kemudian
Menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan melingkar kecil dengan ibu jari. Hampir sama ya. Hampir sama gerakannya. Gerakannya hampir sama sebenarnya. Berarti kalau laktasi itu merangkap sudah oksitosin juga ya. Iya. Ini bedanya apa, Bu? Ini biar fokus kok. Beda gerakan gitu, apa lebih banyak? Ini untuk gitu? itu agar ibunya tidak sakit kali. Sebenarnya ini lebih memberi kepada kenyamanan saja. Oh. Ketika ibunya misalnya mengalami sumbatan. Kalau pijat laktasi itu bisa dilakukan kapan saja, ketika hamil, ketika saat setelah persalinan, atau ketika ibu postpartum. Kalau ini dilakukan ketika ibu setelah selesai postpartum, bedanya itu. Oh. Ya. Oke, sudah? Udah. Pada saat yang bersamaan, memijat sisi tulang belakang ke arah bawah dari leher ke tulang belikat selama 2 menit. Ya, gini. Kayak tadi. Iya, iya tadi. Dari leher ya, dari leher. Jadi sebenarnya gabungan hampir sama, ya. Bukan hampir sama, memang sama. Cuma ini hanya pemijatan di daerah punggung saja, karena ketika menyusui kan dia mau menyusui itu kan dia masih capek gitu kan. Nah, biar dibikin nyaman dipijat oksitosinnya sambil untuk merangsang pengeluaran ASI tadi. Kalau pijat laktasi itu tidak harus misalnya dia ada sumbatan atau dia bermasalah gitu. Kapanpun itu bisa dilakukan sebelum ibunya melahirkan. Ya. Iya. Jadi dari leher dipijat gitu ya, secara sirkuler ya. Enggak ya? Iya, dari leher ke arah tulang. Ya. Satu lagi begitu Pak Yuda. Jangan satu-satu ya, dua-duanya. Nanti begini, Bu. Jelas nggak sampai situ? Jelas. Ulangi pemijatan hingga 3 kali. Cepet kan? Kalau pijat oksi hanya 1, 2, 3. Boleh nggak, Bu, waktu yang ke tulang belikat tuh 2 tangan, nggak satu-satu gitu? Boleh, cuma takutnya kalau 2 tangan misalnya. Terserah, nggak apa-apa. Nanti tangan ibunya dua-duanya ke Ya, belakang. kalau misalnya kuat dengan 2 tangan sekaligus silahkan. Tapi kalau misalnya mau lebih enak satu, misalnya kita sambil begini pegang. Biasanya kalau 1 tangan tuh lebih tekanannya lebih beda dibanding kita langsung nggak kebagi gitu. dua-duanya gitu. Ya, Iya. selesai kan? Udah, Bu. Oh, udah. Yeay. Dukung dengan waslap air hangat, air dingin, kemudian air dingin ya. Jadi dilap dulu, biar rileks ya. Kemudian bilas lagi air dingin. Iya, jangan air dingin es ya maksudnya ya. Enggak, kirain air DPP kan? Enggak. Air biasa, air hangat. Jangan panas, jangan juga nggak terlalu hangat. Hangat lah. Sedang. Jadi Yang enak lah ya, kalau biar badan. kan enak intinya. Ya, ditanya dulu panas nggak Bu? Airnya, atau kita coba dulu kan pas bikin air hangatnya ya. Oke, selesai. Yeay.